Hai guys, jumpa lagi di channel Citra Web Solusi Teknologi dan kali ini kita akan membahas mengenai akses point Wi-Fi yang dimiliki oleh produk Cambium Networks. Di sini ada beberapa contohnya, meskipun nggak semua, tapi ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa mewakili dan juga nanti akan saya berikan panduan kalau kita butuh Wi-Fi access point, kita pilihnya yang mana? Karena ini ada beberapa produk ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dulu, kemudian juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Seringkali kalau kita merancang sebuah jaringan untuk gedung, untuk kantor, untuk sekolah, salah satu kebutuhannya yang sangat pokok sekarang ini adalah perangkat access point. Karena perangkat-perangkat yang ada di jaringan saat ini mungkin memang semuanya bisa ada Ethernet kabelnya, tapi untuk kemudahan, untuk fleksibilitas kita butuh juga jaringan Wi-Fi yang baik. Kenapa? Karena sekarang orang rata-rata sudah pakai handphone, pakai laptop, mungkin kerja nggak selalu di meja, sehingga bisa jalan, bisa di taman, bisa di tempat-tempat yang berpindah-pindah, karena itu kita membutuhkan Wi-Fi. Karena itu Wi-Fi sekarang sudah bukan lagi hanya komplimen, tapi merupakan kebutuhan pokok jaringan. Karena itu Wi-Fi juga harus bagus. Wi-Fi tidak hanya untuk kebutuhan bandwidth kecil saat ini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan handphone seringkali kita juga butuh untuk video call, kemudian di laptop kita juga butuh untuk misalnya mau melakukan meeting-meeting online, sekarang lagi musim meeting online. Nah, kita butuh jaringan Wi-Fi yang bagus. Tidak lagi sekedar connect atau sekedar bisa dapat notifikasi, tapi juga harus bagus. Apalagi sekarang mungkin kita butuh untuk upload file ke NAS atau ke server, kita butuh speed yang juga baik. Biasanya selama ini kalau kita ngomong Wi-Fi, kita akan bilang bahwa Wi-Fi ini speednya rendah, jauh lebih rendah daripada kabel. Ya, mungkin memang belum bisa mengejar 100% kualitas kabel, tetapi perangkat-perangkat Wi-Fi yang ada di pasaran saat ini sebetulnya teknologinya sudah jauh berkembang, sudah jauh lebih maju dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Nah, Cambium Networks memiliki beberapa perangkat Wi-Fi access point. Kalau di Cambium Networks mereka menyebutnya kelasnya atau kategori produknya sebagai Wi-Fi. Artinya ini adalah Wi-Fi access point. Jadi memang bukan diperuntukkan misalnya untuk point to point antar gedung, enggak. Atau bukan juga untuk misalnya menerima internet dari BTS, kita pasang di luar, enggak, bukan seperti itu. Ini adalah perangkat-perangkat Wi-Fi access point. Cambium Network sendiri punya perangkat-perangkat yang memang untuk PTP, untuk kebutuhan outdoor, jarak jauh ada, tapi bukan perangkat yang akan kita bahas di video ini. Nah, sekarang kita mulai bahas untuk fitur-fiturnya. Kenapa Cambium Networks ini menurut saya punya produk-produk Wi-Fi yang cukup mumpuni, yang cukup bagus dibandingkan dengan produk-produk merek lain. Nah, kenapa? Karena semuanya sudah memiliki teknologi-teknologi terbaru. Misalnya untuk protokol 802.11ac. Ya, ini adalah protokol terbaru, bahkan sebagian produk punya MIMO 4x4, MU-MIMO 4x4. Ada yang masih 2x2 tapi sudah MU-MIMO semua. Tapi yang terbaru seri 700-600 punya MU-MIMO 4x4. Ini memungkinkan kita bisa mendapatkan kecepatan di atas 1 gigabit per second. Luar biasa sekali. Kemudian juga teknologi antenanya, karena ini 2x2 atau 4x4, antenanya juga sudah bukan lagi single antena atau dual antena, mungkin antenanya ada yang sampai 4 karena 4x4. Nah, disinilah bermain yang namanya beamforming. Dia punya teknologi yang disebut dengan beamforming, di mana antenanya akan memancarkan sinyal sesuai dengan kebutuhan dan arahnya. Kemudian kalau kita takut mengenai masalah konfigurasi, semua perangkat Cambium juga sudah bisa mengakses atau sudah bisa kita lakukan setting dengan menggunakan controller yang disebut dengan CN Maestro. Jadi
kita tinggal mengubah konfigurasi di CN Maestro, maka semua perangkat-perangkat ini yang terkoneksi ke CN Maestro itu juga akan berubah. Misalnya kita punya 50 access point di gedung kita, kemudian tiap minggu itu kita mau mengubah passwordnya. Nah, di sana kita bisa mengubah hanya di controllernya saja di CN Maestro, dan settingannya akan direplikasi atau disinkronisasi ke semua perangkat, sehingga kita tidak perlu lagi mengubah konfigurasi perangkat ini satu persatu. Kemudian kalau kita ngomong instalasi WiFi untuk jumlah banyak, nah dengan teknik tertentu, dengan DHCP dan lain-lain, kita bisa melakukan konfigurasi awal atau inisialisasinya dengan zero configuration. Jadi kita colokkan, maka semua settingan akan diambil dari controller. Meskipun memang tidak sesederhana itu, tapi perangkat-perangkat ini mungkin untuk kita lakukan seperti itu. Jadi bisa zero configuration. Ini sangat memudahkan kita, tidak perlu lagi kita harus buka boxnya satu-satu, harus di set dulu sebelum dipasang, nggak, langsung pasang semua. Selama kita sudah bisa mengkonfigurasi di DHCP-nya, di router-routernya, maka perangkat ini bisa langsung kita kontrol melalui controllernya atau CN Maestro. Mungkin di video berikutnya kita akan ngomong lebih detail lagi di CN Maestro itu bisa melakukan apa saja, karena di CN Maestro sendiri juga banyak fungsi yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk perangkat-perangkat ini mungkin teman-teman ada yang jual voucher hotspot, jual WiFi. Perangkat ini juga sudah memungkinkan kita untuk membuat portal hotspot. Ya, jadi kita bisa jualan voucher, kemudian bisa connect ke radius, kita bisa set user-usernya berdasarkan jam, expired, dan lain-lain. Seperti dengan fungsi-fungsi hotspot pada umumnya. Selain itu, karena kita biasanya instalasi di gedung kan nggak cuma satu perangkat, tapi ada banyak perangkat. Perangkat-perangkat Cambium ini juga sudah memiliki fungsi protokol 802.11r atau disebut dengan fast roaming. Jadi kita jalan antar perangkat, pindah perangkat itu jedanya atau delay-nya sangat kecil, hampir nggak kerasa. Kita coba di sini seringkali saya video call atau voice call, jalan pindah lokasi, pasti juga akan pindah access point, itu nggak terasa putusnya. Pada saat kita di gedung kita memiliki banyak akses point, salah satu kesulitannya sebetulnya juga kadang-kadang ada akses point yang SSID-nya hidup, jadi di perangkat kita itu seolah-olah perangkatnya hidup. Jadi kita bisa connect ke sana, tapi ternyata kita nggak dapat IP, kita nggak dapat dari DHCP, kita nggak bisa internetan. Kenapa? Karena ada problem dari perangkat tersebut ke router di atasnya. Nah, untuk perangkat Cambium ini, dia memiliki fungsi, jadi misalnya dia terputus dari jaringan, maka SSID-nya juga akan dimatikan. Sehingga gadget-gadget kita nggak akan bisa connect ke access point ini. Dia akan memilih access point sebelahnya atau yang sinyalnya lebih kecil. Jadi nggak bisa lagi orang, oh saya bisa connect nih tapi nggak bisa internetan. Nah, di perangkat ini bisa kita lakukan proteksi dengan SSID-nya dimatikan. Sehingga access point yang bermasalah, dia tidak akan memancarkan SSID. Kemudian semua perangkat ini memiliki dual frekuensi. Artinya apa? Artinya frekuensi 2,4 dan 5 giga bisa hidup secara bersamaan. Nah, jadi perangkat-perangkat yang hanya memiliki frekuensi 2,4 bisa connect. Tapi perangkat-perangkat yang memiliki juga frekuensi 5 giga juga bisa menggunakan frekuensi 5 giga yang secara teoritis akan lebih cepat dan lebih stabil. Jadi hampir semua perangkat bisa dilayani oleh access point ini. Karena ada dua frekuensi tersebut, maka ada protokol bawaan yang dimiliki oleh access point ini, yaitu band steering. Artinya apa? Artinya untuk gadget-gadget yang memiliki dua frekuensi, jadi bisa kerja di 2,4 dan juga 5,8, maka gadget tersebut akan diprioritaskan untuk connect ke access point yang 5,8. Itu namanya band steering. Ya. Kemudian, wah bagaimana nanti kalau misalnya access point-nya yang 5,8 kliennya banyak banget yang 2,4 kosong atau sebaliknya. Nah, itu yang disebut dengan band balancing. Jadi jumlah klien di 2,4 dan di 5 giga itu akan dibalance. Karena kan interface-nya berbeda. Sehingga interface wireless yang dimiliki oleh access point ini akan melayani gadget dengan jumlah yang kira-kira sama. Sehingga bandwidth yang bisa didapatkan oleh gadget itu akan cenderung rata.
Ya, karena kan kalau kita ngomong WiFi, ngomong 802.11 itu adalah share bandwidth, share airtime. Ya, kapasitasnya segitu, ada 100 user ya dibagi 100. Nah, karena ada 2 frekuensi maka dilakukan band balancing sehingga frekuensi 2,4 dan 5 giga dipakai sama-sama secara optimal. Nah, fitur-fiturnya memang banyak sekali nih. Masih ada lagi yang disebut dengan airtime fairness. Ya, itu apa lagi tuh? Nah, jadi kalau kita di access point misalnya punya ada 10 gadget yang terkoneksi di situ, kemudian yang 9 itu sinyalnya bagus. Hanya 1 yang sinyalnya jelek. Biasanya yang sinyalnya jelek ini akan mempengaruhi di mana yang 99 yang tadi yang bagus itu juga akan jelek sinyalnya. Atau kualitas koneksinya akan menjadi jelek juga. Nah, di Cambium dia mempunyai airtime fairness sehingga dia akan memprioritaskan klien-klien yang memang sinyalnya bagus sehingga tetap bagus. Jadi tidak terpengaruh oleh klien yang sinyalnya jelek. Ya, jadi kalau ada satu yang jelek, nggak membuat yang lainnya ikut jadi jelek semua. Kemudian masalah security, tentu security protokolnya ada komplit, ya hampir semua enkripsi bisa dijalankan dengan perangkat ini. Kemudian juga yang menarik adalah kita bisa membuat tiap gadget yang terkoneksi, tiap user yang terkoneksi akan mendapatkan VLAN ID yang berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga antar gadget itu akan berada pada network atau segmen network yang berbeda. Sehingga tidak bisa ada broadcast, nggak bisa saling menulari virus dan lain-lain. Dan ini kita kontrol dengan fungsi radius. Jadi untuk MAC address ini, untuk user ini akan mendapatkan VLAN ID sekian. Nah nanti di belakang itu nanti di router kita bisa set, oke, berarti kalau VLAN ID sekian dia boleh mengakses server ini, nggak boleh mengakses sini, boleh internet, nggak boleh internet, bisa lihat CCTV, nggak boleh lihat CCTV dan sebagainya. Jadi banyak setting-setting yang bisa kita pasang di situ untuk per user. Jadi nggak berarti bahwa meskipun sama-sama gadget connect ke access point, SSID-nya sama, password SSID-nya sama, kemudian perilakunya akan sama semua, enggak. Bisa berbeda-beda. Termasuk juga kita bisa memprioritaskan kecepatan. Jadi untuk yang masuk ke VLAN ID sekian maka akan lebih cepat dari VLAN ID yang lain. Nah, ini sangat mungkin kita lakukan dengan access point ini. Karena nanti tiap user bisa mendapatkan VLAN ID yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita ngomong soal security juga nih, masih soal security. Jadi meskipun kita tidak mau memisah-misahkan VLAN misalnya, saya nggak mau ruwet kalau VLAN-nya beda-beda. Nah, bisa juga kita menggunakan fitur yang disebut dengan client isolation. Artinya apa? Artinya gadget yang satu tidak bisa connect ke gadget yang lain. Jadi antar gadget tidak saling ngomong sehingga lebih secure. Jadi nggak bisa nularin virus dan lain-lain. Kemudian ada juga monitor host. Ya, jadi kalau kita menggunakan perangkat ini kemudian digabungkan juga dengan cloud-nya, dengan CN Maestro, nanti kita bisa lihat, oh hari ini MAC address ini perginya ke access point yang ini, kemudian dia lanjut ke access point yang ini, sekian menit di sini dan lain-lain. Ini kelihatan di cloud controllernya yang disebut dengan CN Maestro. Nah, itu tadi semua fitur-fitur yang ada di access point ini, dan semua fitur itu kalau kita manfaatkan dengan baik, kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, tentu akan menghasilkan jaringan WiFi yang sangat solid, yang sangat bagus, yang sangat nyaman untuk digunakan. Nah, kemudian sekarang ini ada beberapa perangkat. Yang mana yang cocok buat kita? Nah, semua perangkat ini adalah perangkat WiFi access point. Jadi bukan CPE, bukan untuk point-to-point di luar. Ini semuanya WiFi access point. Tetapi di sini memang ada yang indoor, ada yang outdoor. Outdoor ini jangan salah untuk antar gedung ya. Outdoor ini adalah tetap untuk access point tapi mungkin untuk area-area yang lebih luas. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita mau membuat jaringan WiFi di alun-alun, di lapangan atau di pantai. Nah kan nggak mungkin pakai perangkat yang tidak outdoor karena pasti nanti basah, perangkatnya mati dan lain-lain. Nah kemudian kita mulai dari yang paling simpel, yang paling banyak digunakan. Ini adalah CN Pilot E410. Ya, ini adalah penggunaannya biasanya di ceiling, di
di langit-langit, atau kalau terpaksa kita mau pasang di dinding juga bisa, tapi saran saya perangkat ini dipasang di langit-langit karena propagasi sinyalnya akan lebih bagus daripada kalau dipasang di dinding. Tentu ini sudah support dua frekuensi, 2,4 dan 5 GB, dan semua perangkat ini juga support dual frekuensi. Cuma yang 410 ini, kemudian yang 430 ini MU-MIMO-nya hanya 2x2. Jadi bukan 4x4, ini MU-MIMO 2x2. Kemudian kedua perangkat ini mensupport up to 256 concurrent client. Jadi cukup banyak. Saya terus terang belum pernah tes di atas 200, tapi kalau 100 saya pernah tes dan jalan dengan baik. Kemudian untuk TX powernya sekitar 24 dB, 23 dB, baik di 2,4 maupun di 5 GB. Mungkin yang ini agak lebih kecil sedikit, 5 GB-nya di 21 dB. Kemudian antena gain-nya, jadi kalau tadi itu transmit powernya dari interface wireless-nya, kemudian untuk antena gain-nya yang ini 5 dB, 5,5 dB, kemudian yang E430 ini di 2,4 3,5 dB, di 5 GB 4,9 dB. Karena ini AC kemudian MU-MIMO 2x2, maka speed maksimalnya di 2,4 adalah 400 Mbps dan di 5 GB sekitar 800-an Mbps. Untuk antenanya rata-rata sudah omnidirectional, meskipun yang 410 ini dia juga ada antena dual linear polarized. Ya, jadi dia lebih optimal daripada yang 430 ini. Untuk interface-nya sendiri, kalau yang 410 ini ada satu port gigabit, kemudian yang menarik dari 430 ini dia punya beberapa port yang lain. Jadi kalau kita di suatu ruangan kita butuh untuk mengkoneksikan beberapa komputer, mungkin ada printer dan lain-lain, kita nggak perlu tambah switch lagi karena access point ini juga memiliki kemampuan buat switching. Ya, jadi ada port-port Ethernet tambahan, bahkan ada satu port, ya port 4-nya ini dia bisa PoE out, jadi bisa ada keluar Ethernet plus powernya, sehingga misalnya kita mau menghidupkan perangkat yang 410 ini, kita nggak perlu narik PoE direct ke perangkat ini, tapi bisa kita ambil dari PoE out yang ada di 430 ini. Ya, jadi lebih ringkas, tidak perlu semua access point nyampe ke switch kita atau ke router kita. Ya. Kemudian untuk powernya kalau yang 410 ini tentu menghidupkannya dengan PoE, jadi PoE in. Sedangkan yang 430 ini selain bisa kita hidupkan dengan PoE in, bisa juga kita hidupkan dengan jack power 48 volt 1 ampere. Ya, jadi di sini ada jack powernya. Kita misalnya nggak punya perangkat PoE, bisa kita hidupkan dengan jack power. Nah, ini untuk yang entry levelnya access point. Kemudian kita naik ke kelas yang lebih besar. Ya. Di sini ada CN Pilot E600. E600 secara bentuk mungkin mirip sekali dengan yang 410 ya. Di sini ini yang 410, ini yang 600. Bentuknya mirip sekali, tapi yang 600 lebih besar sedikit, hanya beberapa mili ya, mungkin nggak sampai 1 cm lebih besar. Tetapi perangkat ini mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang 410. Ya, di sini di 2,4-nya dia memang masih 2x2, tapi di 5 GHz-nya dia punya protokol MU-MIMO 4x4. Ya, jadi ada lebih banyak antena di dalam perangkat ini. Kemudian untuk concurrent client-nya bukan lagi 256 tapi 512. Ini yang menarik. Untuk penggunanya sama, ini didesain untuk ceiling, meskipun kita juga bisa memasang ini di tembok karena ada soket untuk paku atau untuk baut yang bisa kita pasang di sini. Kemudian untuk sinyalnya di 5 GB dia cukup besar, dia 28 dBm. Ya. Sedangkan antenanya adalah 6 dB, jadi totalnya lebih dari 30 dB. Kemudian untuk data rate-nya untuk di 2,4 sama seperti yang lain-lain 400 Mbps karena itu kan protokolnya protokol N sebetulnya, bukan AC ya. Sedangkan di 5 GB-nya speed maksimumnya bisa sampai 1,7
giga. Wah, luar biasa sekali, lebih cepat daripada gigabit ya. Kemudian untuk port Ethernetnya di sini ada 2 ya. Jadi ada 2, ada Ether 1, ada Ether 2. Tapi Ether 2-nya ini bukan PoE, tapi mungkin bisa untuk mengkonekkan perangkat lain. Kalau kita butuh untuk mengkonekkan laptop atau mengkonekkan printer dan lain-lain, kita bisa menggunakan Ether 2 yang ada di E600 ini. Untuk powernya akan menggunakan PoE in atau juga bisa menggunakan power injector. Jadi ada power injector di sini 12 volt 3 ampere untuk power injektornya perangkat E600 ini. Kemudian ada satu lagi yang lebih besar secara fisik. Ya. Ini adalah CN Pilot E700. E700 ini desainnya adalah desain untuk outdoor. Jadi kalau kita lihat di belakang luar biasa, ini desain outdoor, kemudian ada pendinginnya, ada grounding dan lain-lain sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk outdoor. Kemudian untuk port Ethernetnya ada 2 di sini dan yang satu juga bisa PoE out kalau di sini. Jadi PoE in, di sininya PoE out untuk E700. Ya. Concurrent clientnya secara fungsi mirip sekali dengan E600, dia bisa 512 concurrent client, kemudian MU-MIMO 4x4 di 5 GB dan 2x2 di 2,4. Sedangkan untuk TX powernya 24 dBm untuk frekuensi 2,4 GHz dan 28 dBm di frekuensi 5 GHz. Kemudian untuk TX power dari E700 ini di 2,4 adalah 25 dB dan di 5 GB adalah 28 dBm. Dan yang membedakan dengan E600 adalah di sini antenanya adalah 8 dBi sehingga kalau di total lumayan gede juga gitu ya. Jadi memang cocok untuk di outdoor sehingga mungkin jarak 250 meter gitu selama nggak tertutup tembok masih bisa connect harusnya dengan perangkat yang besar ini. Apalagi perangkat ini mampu melayani sampai 512 concurrent client. Dan yang menarik adalah casingnya adalah IP67, jadi betul-betul waterproof, betul-betul kita nggak usah takut taruh perangkat ini di outdoor kena hujan, kena salju misalnya, sehingga perangkat ini memang tangguh sekali untuk keperluan outdoor. Kita pernah pakai perangkat ini untuk kebutuhan seperti di ballroom, di seminar-seminar yang besar, perangkat ini memang kinerjanya luar biasa sekali. Ya. Inilah 4 perangkat Wi-Fi Cambium yang saat ini tersedia. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau mau beli di mana sih? Mau beli teman-teman bisa ke website kami di citraweb.com karena kami menjual perangkat-perangkat ini dan harusnya kami punya stoknya sehingga bisa didapatkan dengan cepat oleh teman-teman. Baik. Demikianlah produk-produk Cambium ini secara performance luar biasa karena memang fiturnya banyak sekali, mulai dari protokol frekuensinya, kemudian juga software manajemennya juga sangat bagus. On the cloud teman-teman bisa langsung pakai, nggak perlu register, nggak perlu install apa-apa, tinggal bisa gunakan cloudnya. Untuk konfigurasi dengan banyak perangkat juga cloudnya sangat mendukung dan sangat membantu karena semua konfigurasi bisa di-push dari cloudnya. Kita bisa membuat banyak profile di sana, access point ini begini dan kita bisa push dari cloud semua konfigurasinya. Kemudian untuk user-user yang connect ke perangkat-perangkat ini juga akan terlihat ada lognya di cloud, bisa kita lihat. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lain yang teman-teman bisa manfaatkan seperti VLAN, kemudian ada QoS-nya juga, ada portalnya juga kalau mau jualan voucher hotspot, ya jadi bisa menggunakan perangkat-perangkat ini.
Untuk pembelian bisa di citraweb.com, kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik lonceng di channel ini, channel Citraweb Solusi Teknologi, karena kami akan membuat video-video review, video-video tutorial untuk penggunaan perangkat-perangkat jaringan. Sampai jumpa di video selanjutnya.